warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Seto SSIT MCAP, dosen program studi pendidikan profesi bidan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Bidang keilmuan saya adalah kebidanan dengan latar belakang pendidikan saya Diploma 4 Kebidanan dan S2 Kebidanan. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada di program studi kebidanan. Yang pertama adalah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan, praktik asuhan kebidanan pada prakonsepsi dan pranikah dengan pendekatan secara holistik, praktik asuhan kebidanan holistik pada KB dan kontrasepsi, continuity of care, psikologi kebidanan, dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan dengan kode mata kuliah 21.03.10 dengan bobot 3 SKS. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara daring maupun secara luring. Pembelajaran secara luring dilakukan melalui metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus kebidanan yang berkaitan dengan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan metode dan bantuan aplikasi Zoom dan Google Classroom. Mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan adalah merupakan mata kuliah wajib pada program studi kebidanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi untuk mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konsisten menyelesaikan masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik, mampu mengaplikasikan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkanlah capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan tentang komunikasi secara efektif, komunikasi terapeutik, konseling dalam pelayanan kebidanan, mengaplikasikan komunikasi kelompok dalam proses penyuluhan kesehatan tentang asuhan kebidanan, dan mampu memahami tentang bagaimana teori pengambilan keputusan dan memanfaatkan teknologi menunjang keberhasilan proses komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang konsep teori komunikasi, etika dan teknik komunikasi serta informed consent dan informed choice, critical incident, analisis, dan konseling. Kemudian komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan, teknologi informasi, sistem informasi, teori pengambilan keputusan, komunikasi terapeutik, komunikasi informasi dan edukasi berbasis holistik dalam pelayanan kebidanan. Adapun beberapa referensi-referensi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan textbook dan jurnal-jurnal terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode delivery, instruction, dan assessment. Pada delivery, proses ini saya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint di setiap pertemuan untuk menyelesaikan masalah melalui pengkajian jurnal ataupun tugas tentang komunikasi efektif. Dan setiap minggunya saya akan meminta kepada mahasiswa saya untuk melakukan presentasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan melatih kepercayaan diri mereka. Kemudian pada konsep instruksional atau instruksi, pada setiap pertemuan saya akan memberikan beberapa stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap belum dipahami pada setiap pertemuan, dan saya akan menyiapkan waktu pada sesi tanya jawab di kemudian setelah selesai pembelajaran, atau saya bisa menyiapkan waktu untuk diskusi secara luring dan memanfaatkan WhatsApp untuk melakukan diskusi secara daring. Yang ketiga, asesmen.
penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, saya menyampaikan pada pertemuan pertama pada saat melakukan kontrak perkuliahan, di mana ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa agar tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa lebih fokus dan tahu akan apa yang mereka persiapkan, dan kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi, saya akan memberikan beberapa poin penting dalam sistem pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian untuk kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, saya akan memberikan pada konsep asesmennya gitu ya. Itu adalah dengan memberikan beberapa bobot penting, terutama yang pertama adalah kemampuan mereka pada saat melakukan kontrak perkuliahan dengan saya. Untuk secara daring maupun luring, itu saya memberikan nilai sebesar 10% untuk kehadiran. Kemudian saya akan memberikan nilai untuk tugas di kelas ya, saya berikan bobot sebesar 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester saya berikan bobot sebesar 20%, dan serta untuk ujian akhir semester saya berikan bobot sebesar 35%. Sistem penilaian ini saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa. Demikianlah pemaparan deskripsi singkat mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan yang akan saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Cerah-cerah ya. Baik, sebelum kita masuk ke kuliah ini, kita berdoa dulu ya. Silakan pada waktunya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Yuk, Bu. Vivi, ada Bu. Nirmala, Hadir, Bu. Dilayuni, Hadir, Bu. baik. Hari ini kita lanjut materi kita ya. Tapi sebelum kita lanjut materi, Ibu mau tahu dulu, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa ya? Silakan yang bisa menyebutkan. konseling dalam kebidanan holistik, Ibu. Oke, baik, betul ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu Konseling. Kemudian apa lagi selain itu, cara kita melakukan konseling bagaimana, penyesuaian antara konseling yang kita lakukan dengan pelayanan secara Holistik. Hari ini kita coba untuk membahas tentang materi baru. Tapi saya yakin anak-anak ibu mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah terpapar gitu ya dengan yang namanya komunikasi terapeutik ya. Jadi komunikasi terapeutik ini adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam pelayanan kebidanan. Kita lihat apa itu komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik ini adalah merupakan suatu keterampilan dalam berkomunikasi gitu ya. Di mana komunikasi terapeutik ini dilakukan untuk membangun sebuah hubungan yang efektif gitu ya. Bagaimana hubungan efektif? Hubungan efektif ini adalah hubungan yang terjadi antara bidan dan pasien ya, atau klien kita dengan adanya rasa nyaman. Sehingga dengan rasa nyaman yang mereka dapatkan itu akan meningkatkan kualitas dari pelayanan yang kita berikan. Sehingga dengan adanya hubungan yang efektif ini, makanya akan timbul yang namanya hubungan interpersonal. Masih ingat hubungan interpersonal apa? Kan kita sudah pernah ya pada waktu pertemuan pertama membahas tentang komunikasi interpersonal ya. Jadi komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi hanya terjadi pada dua individu. Itu dulu ya. Sehingga dalam hubungan interpersonal inilah nanti akan tercipta yang namanya hubungan
masalah yang terjadi pada klien kita. Nah, itu hebatnya bidan, bisa mulai mengidentifikasi apa masalahnya. Kenapa seorang pasien datang ke kita kalau tidak ada masalah? Bagaimana bidan tahu cara mendapatkan informasi kalau tidak diawali dengan adanya masalah interpersonal dan masalah tadi? Sehingga dengan adanya komunikasi terapeutik ini, masalah serta tujuan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka dalam pelayanan kesehatan itu bisa tercapai. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya yang namanya komunikasi efektif atau komunikasi terapeutik ini itu adalah merupakan komunikasi yang terjadi yang tujuan utama atau prosesnya adalah untuk proses penyembuhan. Gitu ya. Jadi kenapa komunikasi terapeutik ini ada di dalam pelayanan kebidanan? Karena selama kita memberikan asuhan kebidanan, tujuan utama kita adalah untuk proses penyembuhan. Ya, kita lanjutkan. Nah, komunikasi terapeutik ini ternyata memiliki sifat. Mungkin sedikit berbeda dengan komunikasi yang lainnya. Jadi untuk komunikasi terapeutik ini dia memiliki sikap atau sifat ya. Apa sifat yang pertama? Komunikasi terapeutik ini sifatnya hanya interpersonal. Jadi hanya terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi bukan komunikasi yang sifatnya massal, ya. Jadi komunikasi ini sifatnya adalah interpersonal. Kemudian dalam komunikasi terapeutik sifatnya keduanya apa? Punya yang namanya tujuan dalam proses penyembuhan. Jadi tidak semua komunikasi yang dilakukan di dalam pelayanan kebidanan itu adalah komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi terapeutik, oh ternyata di dalam komunikasi terapeutik ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk proses penyembuhan. Sehingga di dalam proses komunikasi terapeutik, sifat selanjutnya adalah komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang direncanakan. Jadi tidak bisa tiba-tiba pasien datang, kita komunikasi terapeutik yang kita lakukan. Tidak seperti itu. Tapi ada pengkajian-pengkajian, ada rencana yang sudah kita susun secara matang dalam kita memberikan sebuah asuhan. Ya. Oke, dari beberapa pernyataan di atas bisa kita lihat bahwasanya apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan yang tujuan utamanya adalah untuk penyembuhan pasien. Bagaimana? Sudah mulai kebuka? Sudah mulai berusaha untuk jadi ternyata komunikasi yang dilakukan oleh bidan dan klien selama ini adalah komunikasi yang terapeutik. Mungkin akan berbeda ya dengan komunikasi efektif. Ya, ada nanti komunikasi sosial. Ternyata kunci utama dari komunikasi terapeutik adalah komunikasi ini terjadi karena terencana. Selanjutnya, komunikasi ini membantu pasien dalam proses penyembuhan. Ya. Kemudian, apa karakteristik dari hubungan terapeutis yang efektif? Kita lihat. Yang pertama karena adanya kejujuran. Ya, ingat di dalam kita memberikan informasi ya, baik itu selama proses informed consent, bahkan kita ke informed choice ya, sebelum kita informed consent kita informed choice dulu kan. Pada saat kita memberikan informasi, berikan informasi secara jujur. Kenapa harus jujur? Karena dengan kejujuran ini akan menimbulkan rasa saling percaya. Kalau rasa saling percaya itu akan tumbuh, maka akan muncul rasanya nyaman. Sehingga tujuan kita dalam memberikan komunikasi itu bisa terlaksana. Kemudian selain jujur apa? Harus jelas, harus tepat sasarannya kemana. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin bisa berhubungan kehamilan. Berikan informasi yang baik, penjelasan yang baik tentang kehamilan. Jangan nanti ada pasien datang ke kita sedang hamil, tapi yang diberikan bukan tentang kehamilan. Jadi tidak jelas informasi yang diberikan, tidak jelas cara kita bertanya. Ya, ini akan
menjadi karakteristik. Karena ketika informasi diberikan secara jelas, maka komunikasi itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya apa? Empati. Nah, ini perlu sekali kita sebagai seorang bidan itu punya rasa empati yang tinggi. Kenapa penting sekali kita memberikan secara empati? Karena dengan empati, dengan perasaan, ya, itu akan memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Ketika seseorang itu kita berikan pelayanan dengan baik, ya, dengan melibatkan perasaan, maka pasien yang datang kepada kita, ya, itu akan merasa lebih nyaman, akan lebih senang. Dan ketika kesehatan mentalnya itu bisa kita bantu salah satunya dengan kedekatan emosional, maka akan membantu proses penyembuhan. Ya, makanya kalau kita ketemu sama pasien yang sudah beberapa kali berobat tapi nggak sembuh-sembuh, coba dilihat dari segi psikologinya. Kenapa ya? Kenapa? Apa ada yang salah pada saat pemberian pelayanan? Sehingga kok nggak sembuh? Kenapa nggak nyaman? Kenapa nggak suka? Ya, karena tidak melibatkan yang namanya empati tadi. Kemudian selanjutnya penerimaan. Bagaimana cara kita melakukan penerimaan kepada pasien kita? Ingat, sebagai seorang bidan, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia mohon maaf mungkin punya keterbatasan gitu ya, mau dia cantik, mau dia kurang cantik misalnya, tetap kita harus melakukan penerimaan yang sama agar mereka nyaman. Selanjutnya sikap positif ini penting ya, karena sikap positif ini bisa membuat memberikan sugesti yang baik buat kita, dan itu bisa membuat kita menjadi lebih efektif lagi dalam memberikan asuhan. Kemudian kerahasiaan, ini penting ya. Ingat, janji bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun. Karena memang di dalam komunikasi terapeutik, kerahasiaan adalah merupakanlah salah satu unsur penting yang menjadi karakteristik dari komunikasi terapeutik. Kita lanjutkan, fokus pada pasien, jangan fokus kepada yang lainnya, gitu ya. Jadi kita harus fokus kepada pasien. Kita lanjut, tujuannya yang pertama apa? Ya, kita harus bisa menjelaskan apa yang menjadi masalah dari pasien kita, ya. Bagaimana kita melakukan upaya identifikasi, ya, sebagai salah satu cara kita dalam memberikan asuhan. Di dalam asuhan kebidanan kita punya batasan-batasan, salah satunya dengan menggunakan 7 langkah Carney dalam memberikan asuhan. Di dalam 7 langkah Carney itu ada yang namanya pengkajian data, baik itu secara subjektif maupun secara objektif. Nah, pada saat proses pengkajian tersebut sangat memerlukan dan sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Salah satu yang kita gunakan adalah komunikasi terapeutik, ya. Kemudian tujuan selanjutnya membantu pasien dalam mengambil tindakan yang efektif dalam mengatasi masalah. Itu sebabnya kita nanti akan mempelajari bagaimana kita membantu klien dalam mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Karena mengambil sebuah keputusan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali pertimbangan, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya, mendorong kerjasama, ya, antara bidan dan klien dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ada hubungan interpersonal tadi. Sehingga tujuannya dengan adanya hubungan interpersonal yang baik, maka salah satu tujuan komunikasi kita dan pasien kita bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang terakhir tujuannya apa? Ya, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membantu proses penyembuhan. Itu penting ya. Oke, next. Bagaimana menerapkan komunikasi terapeutik dalam kebidanan? Ya, ini yang penting sekali ya. Yang pertama, ayo kita bangun yang namanya hubungan yang baik. Ya, bagaimana hubungan ini bisa terjadi dengan baik? Kalau kita tidak mampu melakukan proses komunikasi dengan baik. Kenapa? Kontak pertama kita dengan pasien itu juga akan memberikan upaya pertama
dalam keberhasilan kita memberikan kesukaan. Kalau bidannya nggak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita mau membangun hubungan yang baik? Bagaimana hubungan yang baik ini bisa tercapai apabila komunikasinya saja sudah tidak efektif? Ya, kita lanjutkan. Nah ini penerapan, kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Beda ya dengan pendengar yang pasif. Pendengar yang aktif adalah merespon apa yang disampaikan oleh si pasien kita. Terbuka kita, gitu ya. Terbuka artinya kita dengarkan apa yang menjadi permasalahan. Di sanalah nanti akan muncul yang namanya empati, rasa nyaman, ketika kita mampu untuk menjadi pendengar yang baik, ya. Selanjutnya, memberikan informasi yang jelas. Jadi sudah disampaikan ya. Di dalam memberikan pelayanan kebidanan, ingat kita harus melakukan apa sebelum melakukan pelayanan? Memberikan informasi, apa namanya? Choice. Sebelum kita melakukan consent, ya. Itu perlu diingat ya. Kemudian melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Karena penting ya, karena keputusan ini itu adalah merupakan salah satu hak dari pasien kita. Jadi kita nggak boleh memaksa apapun keputusan pasien, kita harus mengikuti. Tetapi kita sebagai seorang bidan boleh untuk membantu, memberikan informasi yang baik agar keputusan yang diambil oleh pasien ini adalah benar-benar keputusan yang baik. Terakhir, memberi dukungan dan memberikan edukasi. Ya, jadi edukasi kemudian dukungan itu sangat penting. Karena dengan adanya dukungan, kemudian pemberian edukasi, baik itu dalam bentuk pengetahuan, itu akan meningkatkan pengetahuan mereka sehingga mereka bisa mengetahui kondisi mereka serta kita bersama-sama dengan pasien bisa memecahkan masalah yang dialami oleh klien kita. Nah, tahapannya bagaimana? Yang pertama ada namanya pra-literasi. Jadi ternyata sebelum kita ketemu kontak dengan pasien, kita harus tahu dulu dong pasien kita seperti apa, gitu ya. Dari mana Bu Bidan kita tahu Bu? Kita kan belum kenal sama pasiennya. Gimana cara kita tahu? Nah, oleh sebab itu kalau kita misalnya memberikan pelayanan, suka baca rekam medis nggak? Ya, ada ya rekam medis. Jadi sebelum pasien datang kan kita tahu dia namanya siapa, tinggalnya di mana. Walaupun nanti ketika kita memberikan, kita juga akan bertanya, tapi setidaknya kita sudah tahu nih informasinya yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Nah, itu berada pada fase pra-interaksi. Kemudian orientasi, baru pelaksanaannya bagaimana kita melakukan komunikasi berdasarkan dari rencana-rencana yang sudah kita susun, ya. Kemudian ada tahap kerja, jadi sudah mulai, baru kita akan action melakukan yang namanya proses komunikasi terefektif ini. Dan yang terakhir itu akan ada terminasi, atau setelah kita memberikan asuhan, maka kita akan melakukan evaluasi. Kira-kira komunikasi yang kita lakukan itu udah belum sih? Sudah bisa diterima belum sih? Paham nggak sih ibunya? Terselesaikan nggak kira-kira permasalahannya? Gitu ya, itu di tahapan terminasi. Nah, kemudian kita lihat apa yang menjadi hambatan. Ya, hambatan dari komunikasi terapeutik ini. Yang pertama, hambatannya karena adanya perbedaan pemahaman. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman. Salah satunya adalah faktor bahasa dan budaya. Apalagi di daerah kita banyak sekali ya beragam bahasa, gitu, budaya, dan itu salah satunya melatar belakangi munculnya hambatan dari komunikasi terapeutik. Kemudian empati dan perasaan. Ternyata empati dan perasaan ini juga menjadi hambatan karena tidak semua pelayanan kesehatan itu mampu melakukan komunikasi dengan melatar belakangi empati ini. Ya. Kemudian yang terakhir, komunikasinya tidak efektif. Ya, bagaimana komunikasi efektif? Apabila komunikasi itu ada timbal balik, ada umpan balik, ada respon balik, gitu ya. Kalau tidak ada itu, gimana komunikasinya bisa berjalan dengan baik? Oke, kemudian perlu kita tahu bahwasanya komunikasi terapeutik ini bisa meningkatkan kepatuhan pasien dalam proses pengobatan, kemudian meningkatkan kepuasan dalam pelayanan kebidanan,
kemudian memecahkan masalah gitu ya, dan yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara bidan dan kelahiran. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Oke, silakan. Ya, Bu. Apakah proses komunikasi yang dilakukan dalam proses kebidanan itu termasuk ke dalam komunikasi terapeutik? Nah, ada yang nanya nih, ada nggak hubungannya antara komunikasi efektif dengan komunikasi terapeutik? Keduanya memiliki peranan yang sama, sama-sama komunikasi. Tapi yang membedakan di mana? Dari prosesnya. Ketika komunikasi terapeutik dilakukan, artinya ada proses. Untuk apa? Untuk penyembuhan. Jadi artinya komunikasi terapeutik itu hanya dilakukan apabila kita akan melakukan proses untuk membantu penyembuhan. Ya, jadi kalau komunikasi efektif itu sifatnya luas ya, apa aja bisa. Tapi kalau komunikasi efektif itu hanya fokus pada proses penyembuhan. Gimana? Ada lagi? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya, apa yang perlu kita siapkan sebelum melakukan komunikasi terapeutik agar proses komunikasi yang kita lakukan ini berhasil? Oke, apa yang perlu kita siapkan, Bu, sebelum kita melakukan komunikasi terapeutik? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Maksudnya sebelum kita melakukan komunikasi terapeutik kita ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama tadi apa? Tahapan interaksi. Kemudian ada lagi apa? Orientasi. Yang ketiga apa? Tahap kerja. Dan yang terakhir adalah terminasi. Ya, jadi supaya kita berhasil dalam proses komunikasi efektif, kita harus tahu dulu tahapan mana, tahapannya bagaimana, sehingga komunikasi itu bisa terlaksana dengan baik. Gimana? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Nanti untuk tugas, Ibu akan kirimkan lewat Google Classroom ya. Nanti silakan dikerjakan. Ibu hanya mau melihat bagaimana nanti ke depannya kita akan coba untuk mempraktikkan bagaimana komunikasi terapeutik di labor. Tapi sebelumnya di dalam tugas nanti Ibu ingin melihat dulu kira-kira komunikasi terapeutik yang Anda mau lakukan nanti itu seperti apa. Nanti kita akan diskusikan dan kita akan aplikasikan dalam praktikum kita nanti di labor. Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang materi yang berbeda. Salah satunya adalah kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi boleh nanti Anda untuk coba membaca-baca dulu gitu ya, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.